Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaki Ubaidillah dari Prodi KPI kelas 3 KPIC dengan NIM 244110102118. Dan yang saya di sini yaitu ingin mengerjakan tugas UAS, yaitu membuat video atau mereview novel, yang mana novelnya berjudul Papa, Bumi, dan Bumi. Sebelumnya saya mau klarifikasi tentang pembukaan dan penutup, juga bagian isi itu berbeda karena waktu malam saya membuat video itu tidak ada suaranya. Nah, kemudian saya membuat video lagi yang ini. Intinya novel ini menceritakan tentang Abimana, yang mana Abimana itu ditinggal oleh ayahnya sejak Abimana itu dilahirkan. Pada umur 2 bulan Abimana ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu dengan meninggal. Nah, sejak saat itu ya jangka beberapa tahun lah, mungkin lama. Nah, ibunya itu menikah lagi dengan lelaki lain, dan akhirnya kejadian yang dahulu Abimana rasakan terulang lagi, yang mana ayah tirinya itu meninggal. Namun dia bertemu dengan sesosok wanita cantik yang tulus yang bernama Asya, dan kenal dekat. Nah, kenalnya itu pertama kenal dengan Asya si Abimana itu di perpustakaan, yang mana dia itu tidak sengaja menumpahkan air kepada Asya. Nah, sejak saat itulah mereka berbincang-bincang dan akhirnya pulang bareng bersama Abimana si Asya itu. Nah, lalu dengan demikian tersebut si Abimana dengan Asya kenal dekat. Nah, saat menginjak waktu kuliah, entah dari mana si Asya dan si Abimana itu bertemu lagi. Nah, di situ Abimana kaget. Nah, disitulah waktu SMA dia dekat, ya waktu kuliah juga dekat lagi. Dan akhirnya dekat dan menikah. Waktu menikah, ya menikahlah dia. Nah, dikaruniai anak yang mana bernama Bumi. Anak beliau dinamakan Bumi. Lalu saat si Asya mengandung si Bumi, yaitu tepatnya waktu ingin melahirkan si Bumi, si Asya itu di dapur dia mengalami pendarahan besar sehingga dia terjatuh, dan dia ditolongin oleh pembantu. Nah, seusai itu dibawalah ke rumah sakit. Lalu dengan kerja keras para dokter, si Bumi itu anaknya si Abimana dan si Asya itu tertolong selamat. Tetapi nyawa Asya tidak tertolong karena si Asya itu mengalami pendarahan besar. Nah, ya meninggallah si Asya tersebut. Nah, disitulah Abimana mengalami kesakitan hati karena ditinggal oleh si Asya. Nah, sejak ditinggalnya si Asya tersebut, Abimana melakukan pekerjaannya, bukan pekerjaan sih, lebih tepatnya sering menjenguk ke panti asuhan karena dia suka ke panti asuhan. Nah, waktu menyibukkan diri ke panti asuhan, si Abimana tersebut bertemu dengan perempuan yang bernama Arun. Nah, disitulah Abimana menemukan cewek yang bernama Arum. Nah, dekatlah si Abimana dengan si Arum.
Namun dengan jangka waktu ya mungkin beberapa saat kemudian lah, Abimana berani mendekatkan si Arum untuk menjadi pengganti si Asya yang sudah meninggal. Nah, disitulah si Asya dan si Arum dan si Abimana menikah. Nah, sesaat menikah, Abimana tersebut lebih gampangnya begini, si Abimana itu menikah dengan si Arum, tetapi cintanya itu masih di Asya. Jadi, nah, pada akhirnya Abimana menikah dengan Arum tidak memiliki rasa cinta, namun memiliki rasa sebagai untuk menjaga si anaknya itu yang bernama Bumi. Nah, berjalannya waktu, si Abimana tersebut mengakui kesalahannya, sadar akan kesalahannya yang membiarkan si Arum itu membiarkan tidak memperlakukan selayaknya istri. Dengan kesadaran tersebut, Abimana meminta maaf kepada si Arum karena telah melakukan perilaku yang ya di luar nalar lah. Pada akhirnya beliau minta maaf dan saling sadar, akhirnya minta maaf dan damai, hubungan mereka menjadi harmonis. Nah, suatu saat si Abimana itu mengajak untuk berbulan madu kepada si Arum, karena sebelum-sebelumnya selama pernikahan Abimana itu tidak pernah melakukan bulan madu bersama Arum. Nah, sewaktu pulang dari bulan madu, yaitu dari Paris, mereka berdua itu ya memiliki hubungan yang sangat harmonis, layaknya keluarga biasalah. Namun suatu ketika si Abimana itu kecelakaan. Nah, kecelakaan di situ si Arum kaget karena baru kemarin beliau memiliki hubungan yang harmonis, namun dikabarkan dengan kecelakaan si Abimana tersebut, yaitu suaminya si Arum. Nah, namun dokter mengatakan bahwa Abimana itu nyawanya tidak bisa tertolong dan meninggalkan si Arum. Nah, di situ Arum merasa merasa kehilangan karena baru kemarin beliau merasa hubungannya harmonis dan adem gitulah. Namun itu hanya sementara. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nah, intinya jangan pernah melukai hati wanita sekecil apapun, sebesar apapun, karena jika kita melukai hati wanita, sama seperti kita melukai hati ibu kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Jika ada kelebihan itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.